Prabu Haur Kuning tahun 1535 sampai 1580 Masehi, putra pucuk umum Pangauban Maharaja Cipta Sanghyang 1580 sampai 1595 Masehi. Putra Prabu Haur Kuning yang menjadi Raja Galuh Gara Tengah dengan gelar Maharaja Prabu Cipta Sanghyang Permana dan termasuk Raja Galuh terakhir yang beragama Hindu, jasadnya dilarung di Ciputra Pinggang, sekarang adalah desa Putra Pinggang, Kalipucang, Pangandaran. Prabu Cipta Permana tahun 1595 sampai 1618 Masehi, Ratu Galuh yang pertama masuk Islam karena menikahi Tanduran Tanjung Putri Maharaja Mahadikusuma, penguasa Cirebon di Galuh Kawali. Sebelum tahun 1596 Masehi, Cirebon belum terikat oleh Mataram, bahkan daerah Ciamis Utara yang dimaksud Utara Citandui ada di bawah kekuasaan Cirebon, termasuk Panjalu, Ciamis. Pada tahun 1618, Mataram menguasai Galuh, dimulai pergantian gelar raja yang tadinya bergelar Ratu Sanghyang dengan gelar Adipati, yaitu Bupati di bawah kekuasaan Mataram. Wilayah Galuh pada masa Hindia Belanda. Kabupaten Galuh Ciamis, kejayaan zaman Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu sebagai Bupati Galuh yang ke-16 ini paling utama. Ia punya ilmu yang tinggi dan merupakan bupati pertama di wilayah itu yang bisa membaca huruf Latin. Memerintah dengan adil disertai dengan kecintaannya pada rakyat. 40 juta tahun lamanya Raden Adipati Arya Kusubadiningrat memimpin Galuh Ciamis tahun 1839 sampai 1886. Pemerintah kolonial saja itu sedang menjalankan tanam paksa. Sebetulnya ditata priangan sejak tahun 1677 sudah dilaksanakan juga apa yang disebut Prianger Steel atau sistem priangan yang berkaitan dengan komoditas kopi. Sampai sekarang terabadikan dalam lagu yang berurai mata yang berbunyi dengkluk deng deng buah kopi rarang guyan ingkeun sanderek ulareng di hareu reuyan. Gambaran seorang wanita yang sedih berkepanjangan karena ditinggal hujan hati bekerja dalam tanam paksa. Dari Pranger Steel Cell di tempat lain ditukarkan menjadi kultur Steel Cell. Jelas di Kabupaten Galuh ini bukan komoditas kopi yang dipaksa harus ditanam oleh rakyat, tapi juga nila. Proyek nila ini menimbulkan insiden Van Babs yang menyebabkan Bupati Ibanagara dicopot dari jabatannya. Awal mula adanya perkebunan kelapa di Galuh. Tentu saja Kanjeng Prabu bersedih hati dan prihatin menyaksikan rakyatnya dipaksa harus menanam kopi dan nila. Sementara hasilnya diambil oleh Belanda. Rakyat hanya sebagian mandi keringatnya. Cuma kebagian repotnya saja, tinggalkan anak, istri, dan keluarga. Sehari-hari hanya ngurus kebun kopi dan teh. Di zaman tanah paksa kopi inilah saat kelahiran tembang sedih dengkluk deng tertulis dalam majalah Mangle. Almarhum Kang Pepe Syafei RA diminta bercerita saat bersantai di perkebunan Sinumbra di Bandung Selatan. Saat itu administratur Mangle adalah Max Sahuteru yang penuh perhatian pada kehidupan budaya tradisional Sunda. Pepe Syafei didorong untuk menceritakan sejarah lahirnya tembang dramatis Deung Kleung Dengdek atau oleh administrator itu. Maaf kalau penyebutannya salah. Kanjeng Prabu sendiri menangis dalam hati, tidak tega menyaksikan rakyat tersiksa oleh pemerintah kolonial. Untuk mengurangi nestapa rakyat, harga selama bekerja tanam paksa tidak sampai perasaan kehilangan kerabat itu mengharu biru setiap waktu. Dilakukanlah pembangunan berupa pembuatan beberapa saluran air dan bendungan yang sekarang disebut saluran tersier dan sekunder, termasuk dam yang pokok. Sampai kini masih ada saluran air Garawangi yang dibangun tahun 1839, Cika Thomas tahun 1842. Tanjung Manggu yang lebih terkenal dengan sebutan Nagawiru, berarti Naga Biru, dibangun tahun 1843 dan saluran air Bangun Reja tahun 1862. Selain bupati yang kaya akan ilmu pengetahuan dan tidak bisa tidur sebelum berbakti pada rakyat itu membuka lahan persawahan baru dan kebun kelapa di berbagai tempat. Malah untuk sosialisasi kelapa, setiap pengantin lelaki saat seserehan diwajibkan untuk membawa tunas kelapa. Dan selanjutnya harus ditanam di halaman rumah tempat mereka mengawali perjalanan batrah rumah tangga.
Dari zaman Kanjeng Prabu, perkebunan kelapa di Galuh Ciamis menjadi sangat subur dengan produksinya yang menumpuk atau ngunjut di setiap pelosok kampung. Dalam waktu tak terlalu lama, Ciamis tersohor menjadi gudang kelapa paling makmur di Priangan Timur. Banyak pabrik minyak kelapa didirikan oleh pengusaha, terutama Tionghoa. Yang pabrik tersohor adalah Guan Hien, yang oleh di orang Galuh menjadi Guan Hin. Lalu pabrik Hauyan dan pabrik di Pawarang yang terkenal disebut Olpado. Olpado ini musnah tertimpa bom saat Galuh dibombar banjir oleh Belanda. Guan Hin juga tinggal nama, demikian juga yang lainnya. Saat ini minyak kelapa terdesak oleh minyak kelapa sawit dan minyak goreng jenis lainnya. Pembangunan sekolah Sunda. Dari tahun 1893, Kanjeng Prabu tinggal di keraton Selagangga yang dibuat dari kayu jati yang kokoh. Luas lahan tempat keraton itu berdiri adalah 1 hektar dengan kolam ikan, air mancur, dan bunga-bunga di pinggirnya. Di bagian lain dari keraton ada Kaputren, tempat para putri bupati. Di komplek keraton juga ada masjid. Tahun 1872 di komplek keraton ini dibangun Jamban Sari dan pemakaman keluarga bupati. Di sebelah timur pemakaman ada di situ yang sangat dikeramatkan. Dulu tidak ada yang berani melanggarnya. Orang Galuh percaya air di situ mengandung khasiat seperti yang dituliskan oleh Kanjeng Prabu